wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dwidanayu Pujastuti. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu fungsi? Fungsi adalah sebuah program yang letaknya terpisah dari program utama yang memiliki nama, bisa berparameter atau tidak, memiliki nilai balikan atau biasa disebut return, dan ketika akan dieksekusi atau sebuah programnya dijalankan, kita hanya perlu memanggil nama fungsi tersebut. Demikian adalah pengertian dari fungsi. Selanjutnya ada ketentuan fungsi. Yang pertama, ada syarat nama fungsi. Antara lain, nama fungsi tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung karakter khusus, dan yang terakhir, tidak boleh memakai reserved word atau printf, scanf, dan lain-lain. Ketentuan yang kedua yaitu fungsi harus dibuat terlebih dahulu. Maksudnya, jika kita akan menjalankan sebuah program dan ada fungsinya, maka kita harus membuat fungsi terlebih dahulu sebelum membuat program utama. Ketentuan yang ketiga yaitu sebelum digunakan, sebaiknya dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi maksudnya, jika kita sudah membuat fungsi dan kita akan menggunakannya di program utama, lebih baik kita deklarasikan terlebih dahulu di variabel global atau variabel di kamus global atau di kamus lokal program utamanya, karena itu akan mempermudah kita saat pemanggilan fungsi. Ketentuan yang terakhir yaitu amati aturan main dari fungsi tersebut. Maksudnya, kita harus bisa mengerti atau mengetahui aturan main dari fungsi tersebut, yaitu apa sih dan bagaimana fungsi itu berjalan. Kita harus mengetahuinya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh penulisan algoritma dari fungsi. Yang pertama, judulnya. Selanjutnya kita tulis kamus lokal. Ini adalah deskripsi.
Ya, ini adalah penulisan algoritma dari fungsi. Yang pertama adalah judulnya. Ini adalah parameter. Parameter bisa berisi input atau output. Di sini saya menggunakan input, yaitu input bilangan 1 yang berupa integer dan bilangan 2 yang berupa integer. Sedangkan ini adalah output dari hasil fungsi yang akan dikeluarkan. Karena ini integer, saya akan mengeluarkan integer. Selanjutnya count lokal. Mengapa count lokal saya hanya menggunakan satu variabel? Karena variabel bilangan pertama dan kedua sudah ada pada parameter judul fungsi. Selanjutnya deskripsi. Deskripsinya kita tinggal mengisi aturan main fungsinya. Selanjutnya kita menggunakan return atau nilai balikan. Ini adalah penulisan atau pemanggilan fungsi pada program utama. Kita tulis judulnya. Kamus. Kemudian kita masukkan variabel baru untuk menampung bilangan 1 dan bilangan 2. Di sini saya akan menggunakan A dan B dengan tipe integer. Dan saya akan menggunakan satu variabel lagi untuk menampung hasil dari jumlah atau fungsinya. Saya akan menggunakan tipe integer juga. Selanjutnya langsung ke deskripsi. Ya, programnya sudah jadi. Bisa dilihat, ini yang pertama adalah kita harus menginputkan A dan B, di mana dalam fungsi itu adalah bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, yaitu dengan cara seperti ini. Dan jika kita telah selesai, maka tinggal kita outputkan. Selanjutnya kita akan mencoba menulisnya pada program di kode blok. Ya, sekarang kita akan membuat fungsi dan pemanggilannya langsung pada kode blok. Yang pertama, sesuai ketentuan, kita membuat fungsi terlebih dahulu. Enter jumlah. Ya, fungsi yang kita buat telah selesai. Di sini bisa kita lihat, ini nama fungsinya, ini parameter, ini aturan mainnya, dan ini adalah returnnya. Selanjutnya kita deklarasikan terlebih dahulu. Tinggal kita copy paste. Selesai. Setelah itu kita langsung membuat pada program utama. Pertama, kita membuat variabel untuk bilangan 1 dan bilangan 2, lalu membuat untuk temporary hasil dari fungsi tersebut. Kemudian kita input A dan B nya. Kita gunakan scanf.
Untuk B kita bisa copy paste. Kita tinggal ganti bilangan B. Dan yang terakhir untuk tempat hasil fungsi. Jumlah, masukkan parameter. Terakhir kita outputkan hasilnya. C sama dengan, kita panggil C. Selesai. Kemudian kita coba untuk eksekusi. Dan tekan angka 3 dan angka 5. Berhasil, hasilnya adalah 8. Ya, selanjutnya agar lebih jelas, saya mempunyai satu tugas yang diberikan oleh dosen dan berikut adalah soalnya. Bisa dibaca. Dan ini adalah penyelesaian yang sudah saya buat. Yang pertama, saya membuat fungsi untuk menghitung luas rumah. Setelah itu, saya membuat fungsi untuk menghitung jumlah granit, yaitu caranya dengan luas rumah dibagi dengan ukuran granit. Selanjutnya, menghitung jumlah uang yang diperlukan. Setelah selesai, menghitung jumlah dus granit yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah menghitung granit yang terpotong. Dan ini untuk program utama. Yang pertama seperti biasa kita buat judul. Selanjutnya kamus. Di kamus kita deklarasikan fungsi-fungsinya. Yaitu di sini ada fungsi luas rumah, jumlah granit, jumlah uang, jumlah dus, dan granit terpotong. Untuk deskripsinya bisa dilihat. Yang pertama kita menginputkan panjang dan lebar rumah. Setelah itu kita menghitung luas, masukkan ukuran granit. Setelah itu kita menghitung jumlah granit. Setelah itu menghitung uang, jumlah dus, dan yang terakhir adalah menghitung granit yang terpotong. Saya kira cukup untuk penjelasan materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penjelasan materi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.